Mesak ngepung luhur jauh di awan-awan, meter ke janjana, pangentayat karingan, suku ngarang luas, kecil pematuk mengeluh, ngapak tega bari hiberna tarik nulu. Saha anu besar, musuhkan matandangna, gendang jeung tertentang, payah bandingan mana. Assalamualaikum, Lina. Ya, waalaikumsalam Bu Hasim. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lina? Alhamdulillah, kabar baik Bu Hasim. Ya nih, Bu Lina. Tadi murid saya itu ada yang sedang berulang tahun. Kemudian mentraktir teman-teman satu kelas, termasuk saya juga kebagian traktiran Ibu. Wah, asik dong Bu Hasim. Memang, murid sekarang itu ada saja idenya setiap hari ya Bu. Iya, Bu Lina. Tadi saya tanya murid, itu kok uang sakunya banyak sekali ya? Katanya dia sudah siapkan acara mentraktir satu kelas ini beberapa bulan sebelumnya dengan cara menabung uang jajannya. Bu Lina, emang benar Bu ya, sekarang itu anak-anak itu uang jajannya sangat banyak ya Bu ya. Sehingga dia itu bisa menyiapkan uang jajannya pada bulan sebelumnya untuk mentraktir anak-anak atau mentraktir teman-temannya gitu ya Bu. Iya, benar Bu. Itu kemarin murid saya juga ada yang ulang tahun Bu. Dia juga bagi-bagi kue buatan ibunya pada teman-temannya. Dia juga menabung Bu, menabung uangnya untuk itu Bu, bagi-bagi kue tadi. Oh, begitu ya Bu Lina. Bu Lina, saya tuh ada sedikit permasalahan. Gimana ya Bu? Saya itu punya permasalahan yang menyangkut murid saya nih Bu. Untuk itu saya ingin mengobrol dengan Bu Lina. Apakah Bu Lina ada waktu saya untuk mengobrol dengan Bu Lina? Oh, begitu ya Bu. Saya banyak waktu kok Bu. Mari kita ngobrol santai saja ya Bu Hosi ya. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Hosi capai dalam diskusi kita kali ini? Begini Bu Lina, semenjak saya mengajar sebagai guru mapel, dulunya saya kan bukan guru mapel Bu, saya itu hanya sebagai guru kelas 1. Kemudian setelah saya diangkat menjadi ASN, kemudian saya menjadi guru mapel, yaitu guru mapel PA Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Akan tetapi setiap kali ada perlombaan itu lebih maksud mana pelajaran agama Islam, itu kan intinya nanti dilombakan sampai tingkat Jawa Tengah Bu. Lah, saya kok murid saya ini jarang mendapatkan juara ya Bu. Saya merasa sudah gagal menjadi guru pendidikan agama Islam di sekolah ini Bu karena hal tersebut. Terus bagaimana ya Bu? Saya kok menjadi bingung Bu. Oh, begitu. Jadi, Bu Hosi merasa gagal untuk melatih murid dalam perlombaan karena tidak pernah mendapatkan juara ya Bu. Iya nih Bu Lina, kadang saya itu merasa malu pada kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Oh, anak ASN baru kok tidak bisa menjuarai meskipun di tingkat kecamatan. Padahal ini kan ajang bergengsi, ini kan sampai tingkat Jawa Tengah. Lah, terus bagaimana ya Bu?
Bisakah Bu Hosi ceritakan kira-kira apa penyebab kegagalan Bu Hosi tersebut dalam melatih murid untuk perlombaan tersebut ya Bu ya? Begini Bu Lina, terus terang setiap kali ada perlombaan, murid saya itu saya latih secara mendadak gitu loh Bu, mak bedenduk gitu loh Bu. Iya. Malah kadang murid saya itu saya suruh untuk latihan sendiri di rumah bersama orang tuanya tanpa bimbingan saya hanya pikir bahwa murid akan bisa belajar maksimal di rumah dengan bantuan YouTube dan kedua orang tuanya. Akan tetapi ketika di rumah ternyata dia tidak belajar dan dia itu ketika disuruh orang tuanya untuk belajar dia tidak mau, malah bermain sendiri. Izin nonton YouTube tapi yang ditonton bukan masalah pelatih untuk masalah materi-materi pendidikan agama Islam, akan tapi yang ditonton di YouTube malah yang lainnya Bu. Terus piye kena gitu lah ya Allah. Oh, begitu Bu Hosi. Kalau boleh saya simpulkan, setiap ada perlombaan, Bu Hosi kurang maksimal dalam melatih murid. Benarkah begitu Bu Hosi? Oh betul sekali tuh Bu, saya itu kayak gimana ya Bu, kayak merasa minder gitu loh Bu. Setiap ada perlombaan MAPSI kok saya kurang maksimal membimbing murid saya. Terus piye lah Bu ya Allah. Oh, berarti Bu Hosi sudah tahu penyebab permasalahannya ya Bu? Halo Pak. Iya Bu Lina, mungkin hal tersebut terjadi karena saya itu kurang maksimal dalam melatih murid saya untuk perlombaan MAPSI tersebut. Iya Pak. Iya. Mungkin Iya gimana ya? Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Hosi lakukan untuk mengatasi masalah Bu Hosi tersebut? Mungkin begini Bu Lina, seandainya gini bagaimana ya Bu? Pertama, saya akan membuat jadwal latihan jauh-jauh hari sebelum perlombaan dilaksanakan. Misalnya begini Bu, seandainya lombanya bulan Desember, saya akan melatih 3 bulan sebelumnya untuk memilih anak mana yang mempunyai kompetensi dalam perlombaan tersebut. Kemudian saya akan pilih yang terbaik. Terus kedua, seandainya gini gimana Bu? Saya akan banyak mencari referensi bahan dan materi untuk perlombaan yang bervariasi dan dari berbagai sumber. Tidak dari YouTube saja berarti Bu. Saya akan membuat di Google Form Bu ya. Google Form kemudian saya ringkaskan dari materi-materi dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya anak-anak nanti bisa mempelajari dengan baik. Terus yang ketiga, mungkin saya nanti bisa minta bantuan kepada guru lain untuk membantu melatih murid yang akan lomba. Misalnya, saya kan seleksi sekarang guru kelas murid ini terima. apa namanya? Saya akan kendala sinyal. Apa saya tak masuk lagi? Dengan berapa? Dan kelompok berapa? Untuk melatih materi-materi yang mungkin saya kurang mengerti dan bekerja sama berkolaborasi dengan kelas masing-masing gitu. Gimana Bu ya? Menurut Bu itu bagaimana? Kira-kira itu saya tidak bisa masuk. Ada 3 rencana dulu ya. Pertama saya buat jadwal latihan dulu jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian yang kedua saya akan memberi bahan referensi yang banyak. Kemudian yang ketiga saya akan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan teman-teman guru lainnya. Bagaimana Bu? Wah, rencana Bu Hosi bagus sekali itu. Saya sangat setuju. Lalu, komitmen apa yang akan Bu Hosi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut ya Bu Hosi ya? Rencana saya Bu Lina, hari ini saya akan mulai membuat jadwal untuk melatih murid meskipun perlombaan masih diadakan beberapa bulan lagi Bu Lina. Tetap semangat gitu Bu Lina. Gimana Bu Lina? Iya. Bagus sekali itu. Nah, terus
Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Hasi ya untuk menjalankan komitmen tersebut ya Bu? Saya akan meminta bantuan semua guru, Bu. Terutama Bu Lia, karena Bu Lia kan guru PAI yang mengajar di kelas 4 sebelum saya mengajar di kelas 5. Yang Udah Bu, mungkin baru Bu nggak bisa Lia masuk sudah banyak Bu. memahami kemampuan murid kelas 5 yang Ujian sekarang saya saya ajar di jadikan PAI. co-host, Bu Lina, ujian gimana Bu saya Lina? Nah, masuk ini Bu. rencana yang luar biasa Bu Hasi. Saya yakin Bu Hasi pasti akan berhasil menjalankan rencana tersebut Bu Hasi. Terima Sudah Bu, kasih Bu segera Lina mulai. semangatnya Bu Lina. Sama-sama Bu Hasi, tetap semangat Bu Hasi. Siap Bu Lina, pokoknya sama Bu Lina saya semangat terus. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Hasi. Assalamualaikum Bu Hasi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Lina. Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Ya, alhamdulillah. Sedikit ya Bu. Alhamdulillah Bu. Bu Hasi ada waktu tidak ya Bu? Ada Bu, apa sih yang nggak buat Bu Lina? Ada apa ya Bu? Ini loh Bu, saya ingin berbincang-bincang begini Bu Hasi. Saya pengen sharing sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini di kelas saya Bu Hasi. Oh iya begitu, ya bisa Bu. Harapan saya di sini saya bisa mendapatkan ide atau solusi yang dapat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi Bu Hasi. Oh iya Bu, iya Bu bisa saya Bu. Dari masalah Ibu yang hadapi kira-kira masalahnya seperti apa ya Bu? Iya Bu Hasi, begini. Di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Jadi dia itu suka mengganggu teman, suka bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian itu di kelas itu. Iki ngene terus. Apa namanya menulis memperhatikan. Tiba-tiba anak tersebut menjahili temannya tersebut, akhirnya tidak terima, akhirnya terjadi perkelahian. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Lalu apakah Bu Lina sudah mencari apa penyebabnya kenapa murid Bu Lina bisa berkelahi seperti itu Bu? Oh, iya sih Bu, saya coba perhatikan sepertinya ini memang diperhatikan secara lebih, dan mungkin ya itu ya kesadaran dalam diri mereka itu juga kurang tentang nilai-nilai kebajikan itu Ibu. Itu menurut saya itu sepertinya apa yang diperhatikan oleh saya lebih. Maksudnya karena di rumah dia itu jarang diperhatikan oleh orang tuanya, akhirnya dia melampiaskan, dia itu apa namanya melampiaskan itu teman-temannya jadinya di kelas seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi apa yang menyebabkan mereka seperti itu karena mencari perhatian ya Bu. Apakah Bu Lina sudah tahu faktornya yang menjadi penyebab itu terjadi Bu? Iya, itu tadi Ibu, mereka itu kayak pingin diperhatikan lebih. Kemudian juga kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan untuk bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain Bu. Di sini mungkin nilai kebajikan itu perlu semaksimal mungkin ya Bu, untuk diberikan kepada tersebut yang sudah jahil itu Bu. Oh iya Ibu baik. Nah Ibu Lina, seberapa besar sih harapan Ibu terhadap anak-anak tersebut nantinya?
Harapan saya sih Bu, semua murid saya ini memiliki sikap untuk lebih saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, karena suasana lingkungan belajar aman akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalkan ya Bu ya, ketika kita belajar di UTM, tapi ada salah satu sama dari kita menjadi akhirnya kan kelas itu jadi tidak aman, nyaman, pembelajaran gitu Bu. Oh, begitu. Nah, tadi kan Bu Lina sudah tahu nih faktor-faktor penyebab masalahnya. Dan kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk Ibu mengatasi dari masalah tersebut ya? Iya Bu, mungkin saya akan melakukan pendekatan Bu. Pendekatan secara personal Bu, secara pribadi ya Bu ya, kepada mereka dengan menanamkan nilai kebajikan. Kemudian saya mungkin akan menjadi kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar kami bisa sama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dengan kolaborasi antara guru, wali murid, tentunya dengan teman sejawat akan menjadikan suasana pembelajaran kondusif nyaman. Tidak ada yang saling menjahili, akhirnya lingkungan kelas itu bisa terjadi kondusif dan pembelajarannya akan menyenangkan sehingga anak-anak misalkan ketika ulangan gitu ya, itu kalau semuanya kan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau pas ulangan lagi konsentrasi, tiba-tiba ada yang guru tersebut tuh kita konsentrasinya akan beliau seperti itu. Akhirnya nilai-nilainya akan menjadi itu ya Bu ya, akan menjadi jelek, tidak sesuai dengan KKM atau KKM itu Bu. Oh, berarti komunikasi positif ya Bu. Luar biasa sekali itu Bu Lina. Bagaimana seandainya alangkah baiknya yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus dan menurut Ibu langkah yang Ibu ambil itu apa yang perlu Ibu dapat dari langkah tadi ya? Ya, harapan saya itu mereka ini nanti memiliki kesadaran instruksi sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman, berhenti membuat kegaduhan, bisa lebih menghargai dan menghormati temannya. Sehingga anak tersebut bisa berpikir gitu ya terhadap apa itu perilakunya yang sering mengganggu temannya dan kemudian saya akan itu tadi ya bilang sama orang tua, komunikasi dengan orang tua supaya menanamkan nilai-nilai dan kesadaran tadi ya Bu. Luar biasa ya Bu. Dan kira-kira kapan nih Ibu Lina akan melakukan pendekatan personal kepada murid Bu Lina tersebut tadi? Ya jelasnya mungkin setiap kali ada kesempatan ya Bu. Misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan personal ini di waktu jam-jam istirahat, di waktu senggang lah Ibu, pada setiap kali ada waktu juga. Misalkan di setiap kali belajar ya Bu, kan tidak semua murid itu selesainya kan ada soal, dikasih soal. Tidak semua murid itu selesainya bareng-bareng. Di tenggang itu, di sela-sela itu, saya akan menerapkan nilai-nilai pendidikan itu pada murid tersebut. Tidak hanya kepada murid tersebut, mungkin semua global ya satu kelas tersebut, supaya tidak ada yang lagi selain anak tersebut. Seperti itu, Bu Rosi. Luar biasa Ibu Lina. Berarti nanti Ibu akan melihat situasi juga ya Bu.
Baik, Ibu. Apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini? Tentu saja, mungkin saya akan melakukan secara terus-menerus, secara konsisten ya Bu ya, sampai ada perubahan dalam diri murid, saya ini ke arah yang lebih baik. Saya akan continue secara konsisten. Di selasa tadi ya Bu ya, ada selasa waktu di pembelajaran saya akan masukkan nilai-nilai tadi pembelajaran mengenai intimasi tadi, kebersihan tadi, supaya dia itu yang terus ya jadi pastikan supaya kita bisa melaksanakan dengan konsisten dan terus menerus sampai goal tersebut berubah ke arah yang lebih baik lagi itu sih. Oh gitu ya Bu. Kemudian kira-kira siapa saja ya Bu yang akan Bu Lina libatkan dalam membantu jalannya komitmen Ibu Lina ini ya? Tentu saja yang saya harapkan bantuannya itu adalah orang tua Bu, wali murid ya Bu ya, tentunya. Kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut agar mereka ini memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai kependidikan. Itu ya Bu ya, koordinasi antara orang tua, wali murid, kepala sekolah dan rekan sejawat. Tentunya kalau ketika pas pas acara bendera anak kepala sekolah, mungkin kepala sekolah bisa memasukkan nilai-nilai kependidikan itu di dalam upacara sehingga semua keluarga kelas 1 sampai kelas 6 bisa mendapatkan kependidikan tersebut. Mungkin pasti Bu ada beberapa kelas yang yang jahil Bu. Kelas dari kelas 1 sampai 6 pasti satu kelasnya itu ada murid yang seperti itu. Terus nanti kalau aman kita terus di luar jam pembelajaran kita panggil lah Bu, ya kan namanya di kantor kita tanya kenapa kok bisa ini, kenapa kok bisa seperti jahil seperti itu mungkin saya ini situasi. Berarti intinya ke kolaborasi ya Bu. Bagaimana tindak lanjut untuk kedepannya Bu Lina? Iya, berarti ya mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya, kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua ini kepada wali murid, guru, dan semua komunitas praktisi yang mendukunglah Ibu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kondusif, sehingga membangun kesadaran ini. Prinsip juga dalam diri anak tersebut agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik tadi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif. Tentunya prinsip pribadi anak-anak kita teguhkan supaya tidak ada lagi yang jahil seperti itu Bu Hosi. Oke, baik Bu Lina. Jadi kedepannya Bu Lina akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Bu Lina dan menjadi kolaborasi ya Bu, ya dengan orang tua sehingga membangun kesadaran intrinsik. Tadi juga disebutkan Bu Lina dengan kolaborasi dengan kepala sekolah juga dimasukkan ke dalam upacara tadi Bu ya. Semoga anak-anak Ibu Lina nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin, amin. Iya Bu, itu yang saya harapkan Bu Hosi. Bagaimana menurut Ibu perasaannya hari ini setelah bercerita kepada saya? Alhamdulillah Bu, agak sedikit lega Bu. Insya Allah bisalah saya menghadapi murid-murid saya, menjalin untuk kedepannya. Ya jadi anaknya lebih baik supaya enggak berantem lagi Bu. Alhamdulillah. Iya Bu, tetap semangat dalam mendidik anak-anak hebat yang akan menjadi penerus kita. Kemudian apakah ada lagi yang akan disampaikan kepada saya Bu Lina? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu Hosi atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Sama-sama Bu Lina. Lain waktu juga kita bisa sharing kembali ya. Terima kasih ya Bu.
Sama-sama Bu Lina. Baik Bu Hosi, kalau gitu sekali lagi terima kasih dan saya mohon undur diri ya Bu Hosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Lina, silahkan.